Senyum gadis kecil bernama Luna mendadak lenyap ketika matanya menangkap sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan sedang. Ibu yang baru 2 hari lalu pulang ke rumah, kini harus kembali ke luar kota untuk mencari nafkah. "Ibu!" teriaknya. Ia kemudian berlari sekuat tenaga. Uang senilai 10.000 dalam genggamannya terlepas begitu saja. Ia tak peduli dengan teriakan beberapa teman seusia yang memintanya berhenti. Kaki kecilnya terus menjelajahi jalanan yang dipenuhi kerikil bebatuan. "Ibu, berhenti!" teriaknya untuk kesekian kali. Tangannya dengan kasar menyeka kenangan kristal yang mengaburkan pandangan. "Ibu, peluk aku dulu!" Lagi-lagi Luna berteriak lantang. Namun suara yang disertai tangis itu hanya terdengar samar. Bukannya berhenti melihat putri sematawayangnya mengejar, Rohima justru meminta si pengemudi mempercepat laju kendaraan. Tubuh mungil itu ambruk setelah berlari sejauh 200 meter. Nafasnya tersenggal karena rasa lelah, juga sesaknya diabaikan. "Lun, kita balik ke musola yuk. Kamu tadi belum sempat ngaji," ucap Devi. Ia kemudian membantu Luna berdiri dan memapahnya. Lalu 2 gadis kecil yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu berjalan beriringan. Langkah Luna tertati karena kakinya lecet akibat menginjak kerikil tajam saat berlari. "Aku mau pulang aja, Vi. Kamu gak jadi ngaji." Luna menggeleng menanggapi pertanyaan sahabatnya. "Ya sudah, tunggu sebentar ya." Devi kemudian berlari. Ia akan meminta izin pada guru ngaji untuk mengantar Luna pulang. Setelah mendapatkan izin, keduanya berjalan menuju rumah Luna. Di jalan mereka saling bercanda, membuat Luna sedikit melupakan kejadian yang baru saja menimpa. "Aku balik ke musola ya, Lun," ucap Devi setelah sampai di depan rumah Luna. "Iya, makasih ya." Luna kemudian menutup pintu. Setelah punggung Devi tak lagi terlihat. "Kok sudah pulang, Lun? Kamu gak ngaji?" tanya Daria, neneknya. "Kakiku sakit, Nek. Jadi tadi minta izin pulang," jawab Luna. "Ya sudah, kamu istirahat di kamar." Luna kemudian berjalan ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia segera merebahkan tubuh di atas kasur. Tangisnya kembali pecah mengingat perlakuan sang ibu. 10 tahun telah berlalu. Meski sudah kembali menikah, ibunya tak pernah berubah dalam memperlakukan Luna. Bahkan keadaan Luna semakin memprihatinkan setelah kelahiran adiknya. "Menikahlah, Lun, mumpung nenek masih hidup," ucap neneknya. Luna menghela nafas mendengar permintaan sang nenek. "Doain Luna ya, Nek," ujar Luna. "Pasti nenek akan selalu mendoakanmu." Tangan keriputnya menyentuh kepala Luna, lalu mengusapnya. Nenek menjadi satu-satunya yang peduli dengan Luna setelah kepergian kakeknya beberapa tahun lalu. Sudah 2 hari Luna berada di rumah. Ia berhenti bekerja karena kekasihnya yang meminta. Sang kekasih yang diketahui bernama Rudi ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius setelah 1 tahun mereka menjalin hubungan. Deru mesin motor terdengar memasuki pelataran. Tak lama kemudian terdengar seseorang mengucap salam.
Luna kekas beranjak untuk membukakan pintu setelah menjawab salam lebih dulu. "Yuk masuk," ucap Luna. Ia kemudian menggandeng tangan Rudy dan mempersilakannya duduk di ruang tamu. "Aku buatin minum dulu ya." Luna kemudian melangkah menuju dapur. Namun, baru saja ia berada di ambang pintu dapur, ibunya yang sudah berada di dapur karena masuk melalui pintu belakang menarik tangan Luna dengan kasar. "Berapa kali ibu bilang, ibu gak setuju kamu sama dia," ucapnya berapi-api. "Kenapa, Bu?" Rudy pria baik-baik. Dia jauh-jauh datang ke sini untuk minta izin sama ibu, ucap Luna setengah berbisik. "Pokoknya ibu gak setuju tugasnya." Ia kemudian melangkah ke ruang tamu untuk menemui Rudy. Rumah yang hanya menggunakan penyekat dari dinding kayu itu membuat Rudy mendengar dengan jelas obrolan keduanya. Melihat ada calon mertuanya, Rudy pun beranjak. Ia mendekati Rohima, lalu membungkukkan badan dan mencium punggung tangannya dengan takzim. "Sudah lama?" tanya Rohima dengan ekspresi datar. "Belum, Bu," jawab Rudy dengan sopan. Saya mau keluar dulu, ada urusan." Rohima kemudian pergi meninggalkan ruang tamu dan berlalu keluar rumah. "Maafin ibu ya, yang," ucap Luna dengan nada tak enak setelah berada di ruang tamu. "Udah, gak apa-apa, aku ngerti kok." Luna menghela nafas setelah meletakkan nampan di atas meja. "Aku pulang aja kali ya. Aku ngerasa gak enak yang," ucap Rudy serba salah. Mendapati kekasihnya berucap demikian, mata Luna berkaca-kaca. "Terus hubungan kita gimana?" tanyanya dengan suara serak. "Aku gak mungkin bawa kamu lari. Mungkin kita memang harus akhiri ini, yang." Luna menggeleng. Ia kemudian berucap, "Gak adil rasanya. Ibu benci kamu hanya karena kamu berasal dari suku yang sama dengan bapakku. Aku percaya kamu gak seperti itu." Luna tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia terisak di hadapan Rudy. Tak kuasa melihat kekasihnya bersedih. Rudy kemudian meraih tangan Luna dan menggenggamnya. "Kalau kita jodoh, kita pasti akan bersatu. Aku tahu, tapi kenapa?" "Shh, sudah, jangan sedih. Aku pamit ya." Luna mengangguk. Ia kemudian mengantar Rudy sampai di depan teras. Setelah Rudy tak lagi terlihat, Luna kembali masuk ke dalam rumah. Rintik hujan di luar sana seolah mewakili perasaan Luna saat ini. Ia baru saja bertukar pesan dengan kekasihnya. Ia berniat akan menyusul Rudy esok pagi. Rudy sempat melarang, tetapi Luna tetap bersikeras. Kriet! Dari pintu yang terbuka membuat Luna menoleh ke arah sumber suara. Terlihat wajah bapak tirinya menyembul dari sana. Meski Luna tidak mempersilahkan masuk, Anton tetap melangkah dan duduk di sisi ranjang. "Ibumu bilang Rudy tadi siang kesini. Maafin sikap ibumu ya, Lun. Papa gak tahu harus gimana," ucapnya dengan nada menyesal. Luna hanya bergeming mendengar penuturan bapaknya. Melihat putrinya hanya diam, ia pun beranjak meninggalkan kamar Luna. Tak lupa, pintu ia tutup kembali. Pagi harinya, ketika waktu sudah menunjukkan angka 07.00, Luna sudah menyelesaikan pekerjaan rumah. Ia bergegas ke kamar
dan menyiapkan apa yang akan dibawa. Satu setel pakaian, dompet, dan telepon genggam sudah dimasukkan ke dalam tas. Melihat rumah sudah dalam keadaan sepi, Luna berjalan mengendap-endap. Ia meminta tolong pada salah satu temannya untuk mengantar sampai terminal. Tak ada yang mengira jika kepergian Luna kali ini tanpa pamit. Telepon genggam sengaja ia matikan agar tak ada yang menghubungi. Setelah menempuh selama 2 jam perjalanan, Luna akhirnya sampai di kediaman Rudy. Berbeda dengan ibunya, keluarga Rudy justru menyambutnya dengan hangat. "Kenapa tadi nggak minta jemput sama Rudy, Lun?" tanya Sajidin, bapaknya Rudy. "Kalau minta jemput bukan kejutan namanya, Pak," seloroh Luna. Ia tidak peduli jika saat ini Rudy tengah menatapnya dengan tajam. "Ya sudah, istirahatlah, kamu pasti capek," ujarnya. "Mau di sini apa mau di rumah nenek?" tanya Halimah, ibunya Rudy. "Di rumah nenek aja, Bu," jawab Luna. "Ruth, kamu antar Luna ke rumah nenek ya. Ibu sama bapak mau ke tetangga lagi," ucap Halimah pada putranya. Rudy hanya mengangguk menanggapi ucapan ibunya. Tetangga mereka ada yang sedang hajatan. Hal itulah yang membuat orang tua Rudy tak bisa menemani Luna di rumahnya. "Yang, aku udah bilang kamu jangan kesini. Kenapa kamu malah nyusul?" ucap Rudy setelah keduanya sampai di rumah Nek Nun, neneknya Rudy. "Apa aku harus pulang setelah sejauh ini?" Bukannya menjawab, Luna malah balik bertanya, "Bukan begitu maksudnya." Luna tak lagi memperdulikan ucapan Rudy. Tangannya sibuk mengaktifkan telepon genggam yang sebelumnya sengaja dimatikan. Ia berharap ibunya akan mengkhawatirkannya. Namun sia-sia. Setelah 5 menit diaktifkan, tak ada notifikasi, pesan, ataupun panggilan dari orang tuanya. Ia menyodorkan telepon genggam ke tangan Rudy. "Lihat, udah beberapa jam aku gak ada di rumah, gak pamit, dan mereka gak khawatir," ucapnya. Ada senyum getir yang ditampilkan di wajah mulusnya. "Mungkin kalau aku mati, mereka juga gak peduli," lanjutnya. "Jangan ngomong gitu, Yang. Kita masuk dulu," ucap Rudy. Ia kemudian menggandeng tangan Luna, lalu masuk ke dalam rumah. Luna diminta duduk selagi Rudy membuatkan minuman. Neneknya sedang mencari kayu bakar. Mereka hanya berdua di rumah tersebut. Saat Rudy sedang membuatkan minum, Luna menghubungi orang tuanya. Ia mengabarkan jika dirinya baik-baik saja. Namun, suara yang tertangkap indera pendengaran membuat dadanya bergemuruh. "Apa dia membawa semua uangnya?" seru sebuah suara dari seberang sana. "Luna meninggalkan rumah tanpa pamit, dan kamu hanya memikirkan uang. Kamu keterlaluan, Rohima," ucap bapak tirinya dengan nada tinggi. Tak tahan mendengar pembicaraan keduanya, Luna kembali mematikan telepon genggam dan melemparkannya ke atas sofa. Ia kembali terisak. "Kamu kenapa, Yang?" tanya Rudy yang baru selesai membuatkan minum. Ia kemudian meletakkan 2 gelas teh hangat di atas meja. Bukannya menjawab, Luna malah berdiri dan ia mulai melepaskan kancing kemeja yang dikenakan satu persatu. "Aku mau bersenang-senang," desisnya. "Enggak, Yang. Please, jangan lakuin ini. Kita bakal nyesel," ucap Rudy gugup. "Gak akan ada yang peduli, dan aku gak akan pernah menyesal.
Luna semakin merapatkan tubuhnya hingga punggung Rudy membentur dinding. Rudy bergidik melihat sisi lain kekasihnya. Namun, dorongan syahwat mengalahkan logika keduanya. Hingga tanpa sadar, mereka melakukan hal yang dilarang. Luna tak menyesal. Ia merasa puas telah melampiaskan amarah dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Sikap ibunya yang tak pernah peduli membuatnya berada dalam pelarian yang salah. Tring. Bunyi notifikasi pesan dari aplikasi berwarna hijau membuat bibir Luna tersungging. Ia segera mengirim balasan saat mengetahui siapa pengirim pesan tersebut. Terima kasih transferannya, ya Om.